Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu definisi akhlak? Di sini aku akan menjelasin apa itu definisi akhlak. Jadi, akhlak adalah kebiasaan seseorang dalam bertindak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mazmumah dan yang kedua ada akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah ini termasuk akhlak terpuji dan akhlak mazmumah termasuk akhlak tercela. Akhlak seseorang menentukan kenyamanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, akhlak mahmudah ini termasuk akhlak terpuji yang pastinya membawa keberkahan, kebahagiaan, dan ketenangan. Nah, akhlak mazmumah ini kan termasuk akhlak tercela, pastinya membawa masalah sosial atau kegelisahan dan jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat. Tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Jadi Rara temennya setan dong. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah. Rara gak mau jadi temennya setan. Rara janji gak sombong lagi. Gak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara gak mau jadi temennya setan. Contoh akhlak mazmumah yang harus dihindari. Yang pertama, hasad. Hasad menurut bahasa artinya dengki. Adapun menurut istilah, hasad merupakan perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh kenikmatan. Bahkan, ia berusaha agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Jika seseorang berbuat hasad, maka pahala amal soleh yang telah dikumpulkan akan habis karena hilang termakan oleh sifat hasadnya. Serupa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, waspadalah terhadap hasad, iri, dan dengki. Sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, sikap takabur. Takabur adalah orang yang menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain dan merasa dirinya mempunyai hak serta keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa tampan atau cantik, kedudukan jabatan yang tinggi, kekayaan, dan lain sebagainya. Salah satu ayat Allah yang menerangkan ketakaburan manusia, Quran Surat An-Nahl ayat 29. فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين
فلبئس مثوى المتكبرين. 3. Riya atau pamer ibadah dan amal kebaikan. Riya adalah melakukan suatu amal ibadah atau kebaikan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, dan perhatian dari manusia. Orang yang berbuat riya ingin dipandang sebagai orang soleh, dermawan, atau taat agar dihormati atau dikagumi. Yang keempat, ghibah atau menggunjing. Ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya, yang jika orang tersebut mendengarnya, ia akan merasa tidak suka. Hal ini berlaku meskipun apa yang dikatakan adalah benar. Jika yang dikatakan tidak benar, maka itu termasuk fitnah dan lebih besar dosanya. Yang kelima, bohong dan khianat. Bohong yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran dengan tujuan untuk menipu, untuk mengelabui, atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Khianat. Khianat yaitu mengingkari amanah, janji, atau kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Orang yang berkhianat tidak menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya, baik itu dalam bentuk harta, rahasia, maupun tanggung jawab. Cara mengurangi akhlak masmubah yaitu pertama, meningkatkan keimanan dengan cara selalu mengingat Allah dan akhirat. Kedua, yaitu membiasakan muhasabah atau introspeksi diri dengan mengevaluasi kesalahan dan memperbaikinya. Ketiga, jauhi lingkungan buruk, bergaul dengan orang yang berakhlak baik dan jauhi orang-orang yang berakhlak buruk. Keempat, yaitu banyak berzikir dan berdoa. Memohonlah perlindungan dari akhlak buruk. 5, yaitu belajar ilmu-ilmu agama agar memahami hal-hal yang terpuji. Dan yang terakhir, yaitu bisa mengendalikan emosi. Gitu. Kok masih belum selesai? Ra, jangan lupa zikir. Hah? Zikir? Bacanya apa, Kamsa? Subhanallah 33 kali. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Waduh, jarinya habis. Subhanallah. Ah, mantap. Sini. Nah, sini. Ra, jangan berisik dong. Jadi lupa nih udah sampai berapa zikirnya. Iya, Kak. Maaf. Uma, tadi doanya apa aja sih? Uma doanya banyak, Ra. Terus, Uma zikir juga kan? Iya sayang, bacaan zikir kan harus lengkap. Oh, Ada tasbih, takbir, dan tahmid. Bisa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, inget dong Uma. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Tahmid. Alhamdulillah, artinya? Artinya segala puji bagi Allah. Pintar anak Uma. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak
33 kali. Pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah artinya segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kebaikan. Menurut Imam Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara. Akhlak yang baik juga berdasarkan tingkah laku yang dipraktikkan oleh para rasul, dan akal merupakan salah satu kriteria dalam menentukan akhlak yang baik. Contoh akhlak mahmudah yaitu ada 9. Yang pertama, taubat, merupakan niat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, takut kepada Allah, di mana seorang muslim itu mengenali zat Allah melalui sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara atau dosa besar yang dilarang oleh Islam. Yang ketiga, cinta Allah dan Rasul-Nya. Kasih seorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala yang lain, sehingga melahirkan jiwa yang benar-benar mencintai agama dan rela mengorbankan dirinya ke jalan Allah. Yang keempat, sabar. Sabar adalah separuh dari iman. Sabar memang susah untuk dipraktikkan dalam diri seseorang, kecuali mukmin yang kuat imannya dan ridho atas segala ujian dari Allah. Yang kelima, syukur. Seperti disebutkan di atas, syukur ialah seorang mukmin yang senantiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang keenam, ikhlas dan benar. Mukmin yang senantiasa membersihkan amalannya, dan ini dinamakan sebagai orang-orang yang benar ikhlas. Setiap amalan, ibadah atau pekerjaan agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati, ihsan kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah seolah-olah Allah berada di hadapannya. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal ialah meletakkan semua kehendak hanya kepada Allah setelah berniat yang diikuti dengan usaha. Yang kedelapan, ridho dengan qada Allah. Ini adalah salah satu dari sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah sama, ada baik atau buruk, dan harus diterima dengan syukur atau sabar. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, adalah mengingat mati. Mukmin yang senantiasa mengingat kematian adalah orang yang pintar, karena mereka selalu bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang telah dilaksanakan. Ada pepatah yang bilang, jauhi yang buruk, dekati yang dekat. Jauhi alaq mazmumah, dekati alaq mahmudah. Jika kamu mendekati alaq mazmumah, kamu akan mendapatkan hidup sosial yang buruk. Jika kamu mendekati alaq mahmudah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan juga keberkahan di hidup kamu. Mulai dari hal yang kecil ya, seperti berkata jujur dan selalu bersabar, dan selalu beristiqomah jika menjalankan kebaikan akan menjadi kebiasaan kita semua.